Apa yang menjadi ketika rakyat merasa suara mereka tak lagi didengar? Ketika ketidakadilan dan kesenjangan merajalela. Inilah Indonesia di tahun 1998, Sangat sulit di bagi mana saya untuk bara dapat perubahan menjalankan mulai tugas menyala. pemerintah. Pasca dilantiknya Presiden Soeharto pada tahun 1997, tidak lama berselang terjadilah krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia. Krisis moneter tersebut bukan hanya saja terjadi dan berdampak di ibu kota, namun di seluruh kota-kota besar yang tersebar di Indonesia. Tidak terkecuali dengan masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan ataupun masyarakat-masyarakat yang hidup di perkampungan. Pasar Laya, merekalah yang paling berdampak atas kenaikan harga di atas kenaikan seluruh bahan bakar minyak. Saat itu, inflasi melanda seluruh masyarakat di dunia. Negara-negara dunia menjadi dampak inflasi tersebut. Namun, yang paling berdampak sekali adalah negara-negara di Asia, termasuk negara kita, Indonesia. Krisis moneter pada saat itu seakan-akan menjadi hantu di tengah-tengah masyarakat. Pasar Laya pada saat itu situasi mulai tidak lagi konduktif. Masyarakat banyak yang menjerit terhadap kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi hingga tidak lagi dapat dijangkau oleh masyarakat. Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat itu menjadi salah satu penyebab utama ekonomi Indonesia yang melemah. Nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat sekitar 300 sampai 400 sebelum memasuki masa krisis moneter. Namun di sela-sela masuk ekosistem moneter saat itu oleh Amerika Serikat tembus di angka 10.000 per $1 Amerika Serikat. Sehingga pada waktu itu mata uang rupiah terus melemah sehingga mengakibatkan seluruh kebutuhan pokok di masyarakat terus puncak tinggi sehingga tidak dapat lagi dijangkau oleh masyarakat. Krisis-krisis inilah yang menjadi titik krisis moneter 1997 yang melanda seluruh dunia berimbas kepada Indonesia. Krisis itu menjadi titik awal gerakan reformasi di Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta dan mahasiswa dari daerah lain melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Soeharto di gedung DPR MPR. Namun demokrasi berubah menjadi tragedi ketika aparat keamanan membuka tembakan dan menewaskan 4 mahasiswa. Kerusuhan tersebut ditandai dengan pembakaran bangunan, penjarahan, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Antara tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, sejumlah laporan juga menyatakan telah terjadi tindak pemerkosaan, penyerangan, dan kekerasan seksual dalam skala besar. Tim Relawan untuk Kemanusiaan, organisasi massa yang dibentuk sejumlah pihak untuk mengawal kasus ini, mencatat kurang lebih 168 perempuan menjadi korban kekerasan seksual massal. Harmoko merupakan Menteri Penerbangan era Orde Baru dari tahun 1983 hingga 1997. Setelahnya, dia menjabat sebagai Ketua DPR MPR periode 1997 sampai 1999. Pada 18 Mei 1998, sekitar pukul 15.30 WIB, Harmoko beserta pimpinan DPR MPR lainnya mendorong Presiden Soeharto untuk mundur. Pidato Harmoko saat itu disambut gembira oleh ribuan mahasiswa yang mendatangi gedung DPR. Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan.
Pada tanggal 20 sampai 21 Mei 1998, terjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu mundurnya Presiden Soeharto bersama dengan 14 menteri dari Kabinet Pembangunan dan merupakan awal mula pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Inilah akhir dari sebuah kemenangan perjuangan rakyat selama ini yang menuntut untuk sebuah perubahan yang besar demi menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.